Halo, kembali lagi di channel Kode 187. Pernah nggak kalian bayangin, sebuah tempat yang seharusnya menjadi titik paling aman di sebuah kota, justru berubah menjadi ladang pembantaian dalam sekejap mata. Malam itu, sebuah pengkhianatan paling dingin terjadi, bukan oleh penjahat yang sedang diburu, tapi oleh tangan seorang perwira yang memakai seragam yang sama. Hari ini, kita bakal bedah kasus yang bikin seluruh instansi Polri menahan nafas. Tragedi berdarah antara sang Kabak Ops dan Kasat Reskrim. Siapkan diri kalian, karena ini bukan cuma soal peluru, tapi soal ego yang lebih mematikan daripada senjata api. Sebelum kita mulai, posisikan diri kalian ke tempat ternyaman kalian. Siapkan cemilan favorit. Jika sudah siap, mari kita bahas kasus ini sedetail yang kita bisa. Semua ini nggak terjadi tiba-tiba. Kalau kita tarik mundur ke Juli 2024, disinilah benih masalah itu muncul. Dadang Iskandar yang saat itu menjabat sebagai Kabak Ops, posisi yang cukup basah dan strategis, mulai main dua kaki. Di Solok Selatan sedang ada proyek pipa transmisi air baku. Dadang datang ke sana, bukan buat patroli keamanan, tapi buat jualan. Dia nemuin korla proyek namanya Boni. Dengan gaya penuh wibawa khas pejabat Polri, Dadang nawarin material pasir dan batu. Biar Boni percaya, Dadang bahkan bawa orangnya sendiri buat negosiasi harga di angka 110.000 per kubik. Tapi ada satu kalimat maut yang diucapkan Dadang ke Boni. Kalau ada kendala di proyek yang ada kaitannya sama Polres, hubungi saya. Gila nggak sih? Ini adalah bentuk protection racket atau uang keamanan yang dibungkus sangat rapi. Dadang menjanjikan kekebalan hukum karena dia tahu Sirtu itu asalnya dari tambang ilegal. Nggak berhenti di situ. Mentalitas Dadang mulai semakin liar. Dia butuh uang. Masih di bulan Juli, dia balik lagi ke Boni. Kali ini, dia nggak jualan pasir, tapi jualan nama. Dia minta uang koordinasi 30 juta. Catut nama Kapolres Solok Selatan saat itu, AKBP Arif Mukti. Boni yang merasa tertekan akhirnya lapor ke pimpinan dan bayar cash. Masuk ke bulan September, Dadang datang lagi. Modusnya semakin berani. Kapolres butuh uang buat ketemuan Kapolres se-Indonesia di IKN. Hasilnya, 20 juta masuk ke kantong Dadang. Kemudian sampai ke bulan Oktober, total uang yang diperas Dadang mencapai 80 juta rupiah. Tapi, ada satu plot twist besar di sini. Kapolres sama sekali nggak pernah minta uang itu. Bahkan, saat Dadang coba menyetorkan uang itu ke Kapolres, Pak Kapolres nolak mentah-mentah dan bilang, urus saja sama Kasat Reskrim Rianto Ulil Ansor. Di titik inilah ego Dadang mulai terluka. Dia merasa dipermainkan, uang ditolak, akses diputus, dan dia merasa posisinya sebagai senior tidak dihargai. Dia merasa dipingpong antara Kapolres dan Kasat Reskrim. 21 November 2024. Suasana di Polres Solok Selatan mulai tegang. AKP Rianto Ulil Ansor, sang Kasat Reskrim yang dikenal lurus, dapat perintah langsung dari Kapolres buat sikat truk tambang ilegal yang masuk ke tambang proyek pipa. Sore hari jam 4, anggota Satreskrim berhasil nangkep truk Isuzu putih bermuatan Sirtu. Begitu kabar ini sampai ke telinga Dadang lewat Boni,
Dadang langsung panik, sekaligus naik pitam. Bisnisnya diganggu. Jaminan yang dia kasih ke kontraktor jebol. Dadang coba telepon anggota yang nangkap. Dia bilang, masa polisi nggak bisa bantu polisi? Kalimat klasik yang sering dipakai buat menormalisasi pelanggaran. Tapi, jawabannya tegas. Ini perintah Kasat Reskrim Komandan. Dadang lalu telepon AKP Rianto Ulil. Dia minta kompromi, minta truk itu dilepaskan. Tapi, Rianto bukan tipe orang yang bisa diajak kompromi. Permintaan Dadang ditolak mentah-mentah. Di momen inilah, di dalam kepala Dadang, niat membunuh mulai muncul. Dia nggak cuma merasa rugi secara finansial, tapi dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Kasat Reskrim yang secara kepangkatan ada di bawahnya. Jam 9 malam, 21 November, Dadang pulang ke rumah dinasnya. Dia mandi, biar badannya segar. Tapi, pikirannya tetap gelap. Dia mulai nyiapin alat kerja. Dia ambil celana jeans, dan di sakunya sudah ada peluru. Nggak cukup itu. Dia bawa magazin cadangan, lalu dia ambil senjata api organik. Senjata itu sudah terisi penuh. Bayangin guys, seorang perwira polisi di dalam rumah dinasnya yang sepi, memasukkan peluru satu persatu. Dia nggak cuma mau nakut-nakutin, dia mau menghabisi. Dia mulai memantau pergerakan korban. Dia tahu Rianto lagi perjalanan dari Padang menuju Polres. Dadang sempat nongkrong di pos penjagaan SPKT. Pura-pura ngobrol sama anggotanya buat memantau pintu masuk. Dia bahkan sempat naruh pistolnya di mobil biar tidak dicurigai anggota yang jaga. Ini adalah manipulasi tingkat tinggi. Pada Jumat dini hari, sekitar setengah 1 pagi, suasana Polres Solok Selatan sepi. Hanya ada lampu-lampu temaram. Mobil Toyota Rush milik Rianto masuk dan parkir di belakang gedung Satreskrim. Rianto duduk di kursi depan kiri. Pintu terbuka. Dia lagi fokus mainan HP. Mungkin dia lapor ke pimpinan atau sekadar melepas penat setelah perjalanan jauh. Dadang datang dengan mobil Isuzu miliknya. Dia parkir berhadapan, tapi posisinya menghadap keluar, posisi siap kabur. Mobil sengaja nggak dimatikan. Lampu tetap menyala. Dadang kemudian turun. Dia samperin Rianto. Pura-pura mau salaman. Tapi Rianto, yang mungkin udah males sama tingkah seniornya ini, tidak merespon dan tetap fokus ke HP-nya. Rianto cuma bilang, bentar, bentar. Itu adalah kalimat terakhir Rianto. Dadang meledak. Dia cabut pistol dari pinggang kiri dan menembak ke arah Rianto. Tembakan itu menembus ke pipi kanan. Kemudian Rianto oleng. Tapi Dadang belum puas. Melihat korban masih bergerak, dia lepaskan tembakan kedua tepat di bawah telinga kiri yang menembus ke pelipis kanan. Rianto tumbang, tewas seketika di kursi mobilnya dalam kondisi bersimbah darah. Setelah menghabisi Rianto, monster di dalam diri Dadang semakin menjadi-jadi. Dia belum selesai. Target berikutnya adalah Kapolres, AKBP Arif Mukti. Dadang tancap gas ke arah rumah dinas Kapolres yang gak jauh dari situ. Setelah sampai, dia turun sambil bawa pistol. Tanpa peringatan, dia tembak kaca jendela kamar Kapolres sebanyak 3 kali. Dia pengen Kapolres mati saat itu juga. Karena nggak ada respon, dia geser ke jendela kamar rias, tembak sampai 4 kali. Geser lagi ke pintu depan, tembak 1 kali lagi. Total ada 8 tembakan
yang dia berondong ke rumah dinas pimpinannya sendiri. Beruntung, saat itu tidak ada peluru yang mengenai Kapolres. Setelah bikin kacau satu Polres, Dadang sadar pelariannya nggak akan jauh. Dia akhirnya menyerahkan diri ke Polda. Kasus ini benar-benar jadi noda hitam. Dadang nggak cuma dipecat secara PTDH, tapi proses hukumnya berjalan sangat serius. Di persidangan, terungkap betapa terencananya kasus ini. Dari mulai nyiapin peluru dan posisi parkir mobil yang sudah siap buat kabur. Pada 17 September 2025, Hakim Pengadilan Negeri Padang memberikan vonis yang setimpal. Penjara seumur hidup. Nggak ada ampun buat seorang penegak hukum yang menggunakan senjatanya sendiri buat membantai rekannya demi menutupi bisnis haram. Ego yang terluka lebih mematikan daripada senjata api. Dan Dadang Iskandar adalah bukti nyatanya. Rianto Ulil Ansar gugur sebagai martir keadilan. Sementara, sang pengkhianat kini mendekam di balik jeruji penjara. Tapi ingat, setiap garis polisi punya cerita, dan setiap kejahatan punya kode yang harus dipecahkan. Terus pantau kode 187 agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Like video ini dan sampai bertemu di kegelapan berikutnya. Bye.